Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga karena korsleting listrik 14 rumah di Amban, Manokwari terbakar, 1 orang tewas. Diduga korupsi APBD tahun 2018, 9 mantan dan 4 anggota DPRD aktif di Paniai ditetapkan sebagai tersangka. Polisi terus menghimbau pengendara sepeda motor tak gunakan sandal jepit. Kebakaran hebat melanda perumahan PT Sawi Thomas, Amban, Manokwari Sabtu lalu. Kebakaran terjadi pukul 3 dini hari. Kobaran api menghanguskan 14 petak kontrakan beserta 2 mobil dan 4 motor. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api terus membesar. Alimuddin Tojek yang saat kejadian membantu memadamkan api malah menjadi korban. Ia meninggal dunia karena terjebak di dalam salah satu rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun menurut warga sekitar, api bersumber dari korsleting listrik. Tepatnya di daerah Bumi Marina Amban, Manokwari, di mes karyawan PT Sawi Thomas. Kemudian kejadian kebakaran ini terjadi tadi sekitar pukul 3 pagi. Sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di kediaman ataupun mes kontrakan yang dipakai oleh karyawan PT Sawi Thomas itu. Pukul 3.40 sampai dengan 3.50 proses pemadaman api dan sekitar pukul 5 api berhasil dipadamkan. Selanjutnya untuk kejadian sendiri, saat ini Polres Manokwari sedang melakukan upaya olah tempat kejadian perkara, kemudian mengumpulkan saksi-saksi kaitan dengan kejadian tersebut untuk memastikan dugaan korsleting listrik ini benar atau tidak. Kemudian nantinya tentunya kami juga akan melakukan pemeriksaan forensik untuk kepastiannya. Kemudian untuk kejadian sendiri sudah ataupun menimbulkan korban jiwa, 1 korban jiwa, yaitu saudara Alimuddin Tojek. Polisi tengah mengumpulkan barang bukti yang akan diuji di laboratorium forensik Polda Papua Barat untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua menetapkan 14 tersangka kasus dugaan korupsi APBD pemerintah Kabupaten Paniai tahun 2018 lalu senilai 59 miliar rupiah. Tersangka terdiri dari 9 mantan anggota DPRD, 4 anggota DPRD aktif, serta seorang sekwan DPRD Paniai. Polda Papua telah memeriksa 28 saksi dan dari jumlah tersebut, 14 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan polisi, modus korupsi anggota DPRD setiap triwulan menerima uang tunai 500 juta rupiah ditambah gaji 30 juta rupiah. Dana yang dikorupsi tersebut merupakan APBD Kabupaten Paniai tahun 2018 untuk 9 kegiatan. Namun dalam praktiknya tersangka tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan uang tersebut malah masuk kantong masing-masing. Para anggota dewan tersebut selama 1 tahun anggaran didapat sekitar 2 miliar rupiah per orang. Kita sudah menetapkan 14 tersangka karena banyak yang sudah di PAW, kemudian rekan-rekan memahami sendiri wilayah Paniai, data yang kita dapat, nomor HP, kemudian alamat yang sudah kita cek, sudah banyak
berpindah-pindah tempat sehingga baru 14 yang kita jadikan tersangka. Kita akan melakukan komunikasi terus untuk yang lain bisa kooperatif ketemu kita untuk kita lakukan sidik lebih lanjut. Seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Korupsi dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Penyidik Kejaksaan Negeri Jayapura meningkatkan status kasus korupsi pembangunan jalan di Mambramo-Raya ke tahap penyidikan. Setelah mengecek lokasi pembangunan ruas jalan Trimuris Kasonaweja yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mambramo-Raya, terjadi korupsi. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh di lapangan, penyidik berani menyimpulkan bahwa kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan yang berarti akan terus berlanjut hingga ke persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Alexander Sinuraya mengatakan anggaran pembangunan jalan Trimuris Kasonaweja bersumber dari APBD dan dikerjakan CV Irja Putra Pratama pada tahun 2019 dengan nilai kontrak 5,7 miliar rupiah. Namun anggaran yang diserap atau dicairkan baru 3, miliar rupiah atau hanya sekitar 70%. Penyidik menyimpulkan bahwa uang proyek tersebut sudah diambil namun pekerjaan tidak dilaksanakan. Nilai kontraknya itu 5 miliar 715 juta 562.500 rupiah nilai kontraknya. Tetapi uang anggaran yang diserap ataupun yang dicairkan sebesar 3 miliar 519 juta 942.000 rupiah. Jadi tidak semuanya uang itu diambil, tapi yang diambil itu dengan bobot lebih kurang sekitar 70% dari nilai kontrak. Tetapi setelah kita melakukan penyelidikan, melakukan permintaan keterangan, bahkan sampai dengan on the spot tadi ke lapangannya, dari teman-teman sengaja kami perlihatkan videonya biar bisa menjadi referensi dalam melakukan penyelidikan. Oleh bukti kuat bahwa uang diambil, tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan. Ada berapa saksi yang sudah diminta keterangan? Saksi yang diminta keterangan lebih kurang 10 orang. Penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan telah mengumpulkan sejumlah barang bukti di lokasi pekerjaan. Dengan naiknya kasus ini ke tahap penyidikan, Alexander mengatakan akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura, Papua. Polres Merauke kembali menyita 2 mobil tanpa surat-surat yang jelas alias bodong. Bisnis mobil bodong belakangan ini marak di Merauke, dan polisi sudah berkali-kali menyita kendaraan yang tidak jelas asal-usulnya tersebut. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan pelaku atau pemasok kendaraan bodong ini tidak jera. Pihaknya akan menindak tegas para pelaku, termasuk oknum polisi yang terlibat. 180 kendaraan roda 2 yang kemarin kita tangkap itu. Ternyata diantaranya 75 itu ada tuannya, ada BPKB, ada STNK, dan lain-lain. Hanya perpanjangannya belum baik. Dan kemudian sudah dijemput kepada yang punya, karena yang terkirim kemarin. Tetapi apabila kendaraan itu memang betul-betul tidak berstatus, tidak ada STNK, BPKB, kita tidak kompromi. Akan kita lakukan. Siapapun yang terlibat di dalam saya proses. Di Merauke sudah banyak ya Pak ya? Untuk sementara yang tercatat di kita baru 2. Yang lain ada dia punya data tapi belum lengkap. Jadi anggota polisi yang kita minta harus dilengkapi. Anggota polisi yang terlibat Pak nantinya ada sanksi. Kalau anggota manapun, mau TNI atau Polri tetap kita proses. Kita akan ikuti acara manapun akan kita proses. Saat ini mobil bodong banyak berseliweran di jalan-jalan di Merauke. Mobil ini dijual sangat murah, kisaran 60 hingga 80 juta rupiah dengan kondisi yang masih lumayan bagus. Biasanya mobil seperti ini tidak jelas asal-usulnya karena tidak ada bukti kepemilikan sehingga dicurigai hasil tindak pidana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.